ahli bait Rasulullah adalah ashabul kisah, yang pernah ittihal Nabi sumpah untuk mendatangkan kutukan bagi pendusta di hadapan orang kafir, yaitu Sayyidina Rasulullah, Sayyidat Fatimah Zahra, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain. Ini jelas. Kemudian pendapat yang kedua, ini jelas, ini yang tidak ada perbedaan. Yang kedua adalah dari Ashabul Kisah plus azwaj Nabi, istri-istri Nabi dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah inilah termasuk para habaib dan semua adalah ahli bait. Termasuk azwaj Nabi adalah ahli bait. Istri Nabi adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian yang ketiga adalah Bani Hasim, Bani Muthalib. Ini yang disebut sebagai maqamuz zakah. Bani Hasim dan Bani Muthalib. Bani Hasim dan Bani Muthalib. Kemudian setelah itu yang kelima itu hanya sekedar fi maqamid doa, orang-orang yang bertakwa. Cuman ini yang paling kuat yang sampai saat ini adalah dipegangi adalah pertama dan kedua, yaitu dari ashabul kisah yang 5 plus keturunan Nabi SAW sampai ila yaumil kiamati, dan juga azwajun Nabi. Azwajun Nabi sudah selesai kisahnya. Akan tapi dari dzurriyyah Nabi SAW melalui Sayyidat Fatimah Zahra ila yaumina hadza, itu termasuk itu yang disebut sebagai ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti kalau mau ditambah ada namanya Bani Hashim, Bani Muthalib, itu fi maqamiz zakah. Bani Hashim, Bani Muthalib yang tidak boleh menerima zakat. Jadi termasuk habaib itu adalah ahli bait, dzurriyyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka punya hak-hak yang harus kita penuhi, hak untuk kita cintai, hak untuk kita perhatikan lebih daripada yang lainnya. Tanda kita perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sudah menyebutkan kalau ingin berbuat baik kepadaku, berbuat baik kepada keluargaku. Dan yang tidak berbuat baik dengan keluarganya Rasulullah, artinya ya tidak baik dengan Rasulullah. Dan jangan sampai ada kedengkian tersimpan di dalam hati. Habaib. Waduh, Habib. Hati-hati, ini biasa ini ada. Memang ada perilaku 1-2 orang, tapi itu tidak mewakili Rasulullah. Tidak boleh menjadi sebab kita benci kepada ahli bait Nabi SAW. Kalau benci perilaku boleh, perilakunya tidak baik, tapi benci zat gak boleh, karena zatnya nyambung dengan Rasulullah. Benci perilaku, kok perilakunya begitu? Kalau berubah, wajib kita cintai mur. Kalau benci perilaku boleh, tapi membenci zatnya tidak diperkenankan. Awas, tak takut i'rad kepada Nabi. Yang berpaling kepada Nabi, yang berpaling dari Nabi tidak akan dilihat Nabi. Termasuk buhud membenci kepada ahli baitnya Rasulullah. Nah, kunci mencintai ahli bait ini dipakai oleh orang Syiah. Seolah-olah kita tidak cinta kepada ahli bait. Kita mencintai ahli bait Nabi Muhammad dan juga sahabat Nabi. Kalau mereka enggak, seolah-olah mencintai ahli bait, tapi mencintai ahli bait merendahkan. Imam Ali bagi kita adalah orang jagoan, hebat, pemberani. Enggak ada yang berani Sayyidina Ali. Amr ibn al-Wud seorang jago berantem saja ternyata. Ingat kisahnya waktu di perang apa? Perang Mu'tah atau perang Nabi ada satu jago berantem. Tidak ada yang bisa mengalahkan Amr ibn al-Wud itu. Ditantang, siapa yang berani dengan saya? Orang keker-keker dari sahabat Nabi diam. Sayyidina Ali itu mikir, kalau sampai tidak ada yang maju, pasti Rasulullah bakal maju. Enggak, beda. Rasulullah maju, Sayyidina Ali maju. Enggak takut. Gulet, belah kepalanya. Hebat. Lah itu kalau sudah menurut ini orang yang mengatakan cinta ahli bait itu, Sayyidina Ali dianggap kayak perempuan rendah. Sayyidina Fatimah ditendang katanya, nggak pernah marah, nggak berani. Kalau memang kekhalifahan itu adalah haknya Sayyidina Ali tidak pernah takut membela kebenaran. Kalau memang keimaman miliknya Sayyidina Ali langsung diberesi. Sayyidina Ali tidak pernah ada yang ditakuti, karena beliau dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Sayyidina Ali berbaiat biarpun terlambat baiatnya. Karena apa? Sayyidina Ali mengurusi Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar mengurusi yang diurusi Rasulullah, yaitu ummah, semuanya menjalankan kewajiban. Akhirnya bertemu, akhirnya Sayyidina Ali berbaiat menyusul. Sampai waktu itu suruh baiat, aku tidak akan berbaiat di tempat sepi, aku akan berbaiat di depannya orang, kepada Sayyidina Imam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Jadi ini adalah kisah-kisah seperti itu. Ahli bait Rasulullah yang mencintai ahli bait sesungguhnya adalah silsilah ahli sunnati wal jamaati. Bagaimana menempatkan Imam Ali, menempatkan Imam Husain. Lihat. Dan nanti setelah ini ada kisah untuk mengelabui kita, kisah meninggalnya Imam Husain.
Wah, dikemas nanti. Barangkali perlu kembali mendengar kisah Sayyidina Husain yang pernah kami hadirkan. Itu versi kita ahli sunnati wal jamaati. Perlu diulas, didengar kembali. Merajut cinta bersama Syahid Karbala Imam Husain. Didengar kembali seperti apa kisah meninggalnya Imam Husain, bagaimana kedekatan mereka dengan para sahabat Nabi, dan siapa yang mendukung Imam Husain adalah anak-anak dari sahabat Nabi. Dan memang yang memerangi Sayyidina Husain ada dari anak-anak sahabat, tapi mereka yang keluar dari kebenaran, bukan orang ahli sunnati wal jamaati.